Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera Bapak Yahweh terus memberkati Bapak Ibu semua. Saya yakin sungguh bahwa dalam seminggu ini Bapak Ibu sudah diberkati oleh Bapak Yahweh. Perjalanan kehidupan Bapak Ibu tidak pernah dilepas tangan daripada Bapak Yahweh, karena kita adalah anak-anak Bapak Yahweh. Ya Bapak Ibu sekalian, di sore menjelang malam hari ini kita akan mendengar firman, kita akan merenungi secara bersama-sama firman daripada Bapak Yahweh, yang pada saat ini saya mengambil tema, kemanakah pikiranmu? Ya, tema ini Bapak Ibu, kalau dilihat dari gambar yang ada, Bapak Ibu sudah bisa bayangkan siapa yang berdiri melihat bintang-bintang di langit. Ya Bapak Ibu, kita tidak jauh-jauh dari kita punya pesan tema minggu kemarin, ya. Kita masih berbicara soal Bapak Abraham, Bapak segala orang beriman, dan Bapak bagi segala bangsa-bangsa di muka bumi ini. Ya, kemanakah pikiranmu, Bapak Ibu? Pikiran adalah suatu hal yang sangat penting. Dia berkaitan dengan jiwa Bapak Ibu, dan dia akan berkaitan juga dengan tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Kenapa saya ambil tema ini Bapak Ibu? Karena memang terkadang kita manusia sering diuji dengan pikiran kita. Apakah pikiran kita itu positif atau pikiran itu negatif? Ya, kita buka dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama, dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Lalu percayalah dia kepada Yahweh, dan dia, Bapak Yahweh, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, minggu kemarin kan sepintas kita sudah dengar, ya, Bapak Yahweh membawa Abraham atau Abram itu keluar dari tendanya, kemudian menunjukkan ke langit, menyuruh dia menghitung berapa banyak bintang di langit. Tapi memang dia tidak bisa menghitung karena saking banyak jumlahnya. Ya, Bapak Ibu, itu bukan sekedar Bapak Yahweh menyuruh dia untuk menghitung supaya tahu bahwa Abram atau Abraham ini bisa menghitung bintang-bintang di langit atau tidak. Tapi Bapak Yahweh mau menguji imannya daripada Abram. Ya, kalau manusia ketika diperhadapkan untuk menghitung bintang-bintang di langit, hal yang pertama yang dipikirkan adalah kemustahilan. Betul Bapak Ibu? Mustahil. Apalagi suruh hitung pasir di tepi laut, lebih mustahil lagi. Ya. Tapi bagi Bapak Yahweh segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Abraham saat itu dia sudah berumur lansia, ya. Sudah umur lanjut. Dari ketika Bapak Yahweh sampaikan kepada dia bahwa seberapa banyak bintang itu, maka itulah keturunannya, banyaknya keturunannya. Kira-kira ketika Bapak Yahweh sampaikan itu, Bapak Ibu, ada pertanyaan dalam diri Abraham tidak? Memang tidak tercatat dalam kitab suci, ya. Abraham apakah membalas kata untuk Bapak Yahweh atau tidak? Tapi kemudian di ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu dikatakan, lalu percayalah dia kepada Yahweh. Itu berarti tidak ada kompromi di pikiran Abram atau di pikiran Abraham untuk bertanya-tanya maksud Bapak Yahweh. Tidak ada. Dia yakin bahwa yang dia berhadapan ini adalah dengan Tuhan pencipta semesta sekalian alam. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Semuanya menjadi mungkin di hadapan Bapak Yahweh. Ketika dia diperintahkan keluar dari Ur Kasdim saja, dia percaya kepada Bapak Yahweh, percaya kepada maksud Bapak Yahweh, Bapak Ibu.
Jadi ketika disuruh menghitung bintang di langit, dia tidak tanya-tanya lagi untuk Bapak Yahweh, kenapa harus saya menghitung bintang di langit? Tapi dia percaya. Lalu ayat selanjutnya bilang, dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang perhitungkan keyakinan iman Abraham itu adalah Bapak Yahweh. Dia di sini huruf besar ya Bapak Ibu. Dia itu adalah Bapak Yahweh. Jadi dia tahu bahwa betul-betul Abraham itu yakin bahwa Bapak Yahweh tidak akan pernah membohongi dia. Kalau Bapak Yahweh bilang dia punya keturunan seperti bintang di langit, pasti keturunannya seperti bintang di langit. Ya Bapak Ibu, kalau dari zaman Abraham sampai sekarang sudah berlaksa-laksa manusia di bumi. Ya, itulah keturunan Abraham. Pada saat itu Sarah pun sudah mulai memasuki usia lanjut Bapak Ibu. Sehingga bagi manusia hal yang mustahil. Tapi bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan tadi, kemanakah pikiranmu? Bapak Ibu, ini berkaitan dengan belief system. Belief system itu, kalau terjemahan buka di Google, artinya sistem percaya atau kepercayaan. Nah, ini berkaitan dengan pola pikir kita manusia. Ya Bapak Ibu. Jadi belief system itu sesuatu hal yang diyakini akan terjadi. Dan belief system ini dia lebih banyak bermainnya di bawah alam sadar kita Bapak Ibu. Ya. Belief system atau sistem kepercayaan ini atau pola pikir kita atau pikiran kita ini Bapak Ibu bisa membawa sebuah keberhasilan bagi Bapak Ibu, tapi sebaliknya bisa juga membawa hal yang tidak baik bagi Bapak Ibu. Tergantung pikiran kita. Pikiran kita ini pikiran negatif atau pikiran positif. Kalau pikiran yang positif sudah pasti akan membawa kita kepada hal yang menyangkut dengan kemurahan, menyangkut dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tapi kemudian kalau pikiran itu terus dengan hal-hal yang negatif Bapak Ibu, maka sudah pasti kegagalan berada di depan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, belief system ini tentunya akan menentukan berhasil tidaknya kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kita mesti tahu di dalam diri kita, alam pikir kita ini Bapak Ibu, untuk alam sadar kita secara ilmu pengetahuan Bapak Ibu, alam sadar kita ya, itu hanya 10%. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang akan kita ambil ya. Jalan kiri atau ke kanan, keputusannya kita jalan kanan. Kita mau pergi ke pasar atau tinggal di rumah, keputusannya kita tinggal di rumah. Itu menyangkut dengan keputusan yang saat itu. Ya. Keputusan kita mau kerja atau tidak, itu keputusan kita. Itulah alam sadar kita. Jadi dia cuma sedikit Bapak Ibu. Dia cuma 10%. Nah, 90% Bapak Ibu itu alam bawah sadar kita yang menentukan kehidupan kita ke depan. Terkait dengan emosi kita, terkait dengan konektivitas kita dengan Tuhan, terkait dengan intuisi kita kepada sesama, kemudian terkait dengan hal-hal yang menjadi kepribadian dalam kehidupan kita, karakter Bapak Ibu, itu semua diolah di bawah alam sadar kita. Sehingga kenapa alam bawah sadar kita itu 90% menguasai kehidupan kita. Dan itu yang menentukan Bapak Ibu. Karena terkadang hal-hal yang bisa mungkin, tapi kemudian kita merasa itu tidak mungkin karena memang belief system itu atau sistem kepercayaan itu Bapak Ibu, dia mempengaruhi aktivitas di otak kita, di pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan satu gambar. Ini contoh ya Bapak Ibu, belief system. Contoh, di rokok itu Bapak Ibu, ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Merokok membunuhmu. 90% orang di dunia ini menghisap rokok. Ada peringatan seperti ini Bapak Ibu. Tapi kemudian, yang tadi dibilang belief system atau sistem kepercayaan itu mengatakan kepada mereka, merokok saja. Merokok juga tidak membunuh. Bapak Ibu, kan kita biasanya ketika berhadapan dengan seorang perokok,
ya Bapak Ibu, kita tidak merokok. Kita berhadapan seorang perokok. Kadang-kadang orang merokok itu sampai tua pun mati di usia tua. Mati bukan karena rokok, ya. Tapi ada orang yang usia muda tidak merokok, tapi mati di usia muda. Nah, belief system itu, pemikiran itu yang kemudian membuat si perokok ya dia tetap menghisap rokok. Itu, walaupun ada peringatan-peringatan seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kemudian sudah sejak lama bahwa merokok itu walaupun di dalam tulisan ini merokok membunuhmu, tapi kemudian alam bawah sadar kita yang selama ini, mulai dari anak-anak muda mulai mengenal rokok. Nah, itu sudah mempengaruhi bahwa merokok tidak apa-apa. Bahwa merokok mati dan hidupnya, biasanya orang memakai alasan mati dan hidup itu urusannya Tuhan. Mati sekarang, mati esok, mati nanti itu urusannya Tuhan. Jadi merokok saja, minum saja, ya kan? Kadang-kadang berpikirnya seperti begitu. Nah, belief system itu yang kemudian mempengaruhi kita. Tapi kemudian kita tidak menyadari bahwa ada peringatan-peringatan seperti ini, bahwa Tuhan memakai sarana seperti ini untuk memperingatkan kita bahwa merokok itu merusak tubuh kita. Ya, kita sudah belajar tubuh kita, DNA kita, di dalam DNA-nya ada nama Bapa Yahweh. Kenapa kita merusak? Nah, kemudian contoh yang berikut Bapak Ibu. Kita mau ujian ya. Kita mau ujian. Apalagi ujian matematika dan bahasa Inggris. Waduh. Itu layu sebelum berkembang Bapak Ibu. Sudah belajar dari pagi sampai pagi nih. Tapi kemudian aduh, ini bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nah, itulah belief system. Siapa tahu Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, ya. Hasil itu dia tidak akan menggoyahkan kita punya proses yang sudah kita jalan. Kita sudah belajar dari pagi sampai pagi untuk tes matematika, tes bahasa Inggris, tapi kemudian kita menghadapi soal, buyarlah apa yang kita belajar. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah mengalah lebih dulu. Nah, itu belief system sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita. Waduh, soal ini nih susah. Itu yang sudah tertanam dalam pikiran kita. Kemudian Bapak Ibu, salah satu contoh ya, kita dulu di penyembahan kita di ayunan. Ketika kita berpindah keyakinan kita untuk menyembah Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach, ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita berhadapan dengan orang-orang dekat kita, bahasa yang paling sederhana, potong busa dari situ jangan keluar lagi. Ya kan, biasanya begitu. Kalau kita sudah bertumbuh, iman Kristen kita bertumbuh di yang lama, jangan pindah lagi ke yang. Padahal Bapak Ibu, tanpa Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach tidak ada jalan keselamatan. Tapi karena kemudian kita terpengaruh dengan bahasa-bahasa Latin seperti itu, bahwa sudah berakar, lahir dari keluarga Kristen dan segala macam, kemudian jangan pindah. Nah, pindah ini mereka mempengaruhi bukan karena keyakinan, tapi karena takut jumlah anggota di dalam tempat itu berkurang. Kemudian kita dipengaruhi jangan keluar. Padahal apa? Bapa Yahweh di dalam firman-Nya, jangan beribadah di tempat yang tidak menyembah Bapa Yahweh atau tidak menyebutkan nama Bapa Yahweh. Karena itu kekejian bagi Bapa Yahweh. Ya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu sampai sekarang pasti tertanam di alam bawah sadar kita. Ya. Banyak hal Bapak Ibu. Ketika ada satu cerita, kita ada seorang pekerja, dia terkunci di lemari es, ya, di sebuah perusahaan di dalam lemari es, tempat biasa penyimpanan ikan-ikan dan daging-daging. Kemudian dia cuma punya secari kertas dan sebuah pena. Kemudian dia tulis, dia punya kata-kata wasiat Bapak Ibu. Dia tulis dia kata-kata wasiat. Nah, esok pagi kedapatan dia meninggal. Ketika dibuka palka atau dibuka itu lemari es besar itu, memang dia sudah meninggal Bapak Ibu. Tapi apa yang harus Bapak Ibu tahu? Ternyata lemari es itu rusak. Tapi karena kemudian ketika dia masuk, pikirannya sudah digerogoti bahwa aduh ini dingin, saya akan mati. Maka matilah dia. Ya, jadi mati bukan karena dinginnya, mati karena pikirannya sudah membawa dia bahwa dia akan mati karena kedinginan. Itulah belief system Bapak Ibu.
Makanya kalau belief system dipergunakan dengan cara yang benar, cara yang positif, Bapak Ibu akan diberkati. Tapi kemudian kalau sebaliknya, maka itu yang terjadi. Ya Bapak Ibu. Ada satu lagi cerita. Ketika seorang atlet softball, dia pergi ke dokter. Dokter mengatakan kepada dia, Bapak Ibu, bahwa umurnya hasil tes dia, penyakit dia, dokter katakan 30 hari lagi engkau akan meninggal. Ya Bapak Ibu. Nah, kata si dokter ini sudah tertanam di alam bawah sadar dia, Bapak Ibu. Ya, bahwa 30 hari lagi saya akan meninggal, 30 hari lagi saya akan meninggal. Oleh karena itu, dia katakan kepada pelatihnya, saya mau ikut pertandingan karena 30 hari lagi saya mati. Nah, kebetulan hari ke-30 itulah hari pertandingan. Ya, hari dia bertanding softball. Nah, ketika dia habis bertanding, Bapak Ibu, dia meninggal karena serangan jantung. Ya. Ketika dibawa, ternyata Bapak Ibu, dia punya kebenarannya. Ternyata dia punya hasil analisa penyakit itu tertukar dengan temannya. Tapi karena kemudian di dalam mindset dia, di dalam alam sadar dia sudah tertanam bahwa saya ini 30 hari lagi akan meninggal. Dia tidak ada penyakit, akhirnya jadi ada penyakit, Bapak Ibu. Apa yang Anda pikirkan itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau pikirkan hal-hal yang baik, maka itu akan terjadi. Pikirkan hal-hal yang tidak baik, terjadilah seperti atlet tadi. Bukan waktunya dia meninggal, tapi karena setiap hari terus berpikir 30 hari lagi saya meninggal, 30 hari lagi saya meninggal. Maka pada saat selesai pertandingan, dia meninggal beneran. Padahal hasil analisis kedokterannya itu ditertukar dengan temannya. Nah itu Bapak Ibu, terkadang alam bawah sadar kita itu mempengaruhi keberhasilan kita, kesuksesan kita, dan juga bisa jadi kegagalan bagi kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mendapat setiap sabat, setiap ibadah, kita selalu mendengar berkat rohani. Yebareka Yahweh Yismereka. Jawaban kita apa? Amin. Dan Yehirotson. Terjadilah sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Ya, itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Nah, itu berarti meyakini bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan merencanakan hal-hal yang bukan menetapkan kebinasaan bagi kita, tapi menetapkan damai sejahtera bagi kita, Bapak Ibu. Ya, Keni Hirotson, Bapak Ibu. Terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, jangan kita ragu-ragu kepada Tuhan. Ya, perkataan saudara bahwa Keni Hirotson itu memberikan kekuatan powerful bagi kita, Bapak Ibu. Sehingga apa yang mungkin tidak bisa terjadi menurut pemikiran manusia, itu akan terjadi dan Bapak Yahweh akan berikan itu untuk kita. Nah, Bapak Ibu, kita ini punya kehidupan, ya. Sering kita katakan, yang lazim biasa orang katakan, kehidupan kita ini seperti roda yang berputar. Ini belief system yang terkadang bisa mengganggu dan menggagalkan Bapak Ibu. Saya mau bilang, ya. Kenapa saya bilang pola pikir kita seperti roda kehidupan? Dia akan bisa membawa Bapak Ibu kepada sebuah kegagalan. Karena kenapa? Di dalam pikiran kita bahwa saat ini mungkin kita ini terpuruk, kita ini miskin, kita ini belum diberkati. Tapi kemudian mindset kita mengatakan bahwa esok-esok juga saya pasti akan berada di atas. Tidak selamanya saya akan miskin. Pola pikir itu seperti roda. Kira-kira dari kaya bisa tiba-tiba jadi miskin, Bapak Ibu? Kalau pola pikirnya seperti roda, pasti akan turun lagi kan? Pasti akan turun lagi. Berpikirlah seperti pola pikir tangga, Bapak Ibu. Kenapa berpikir seperti pola pikir tangga? Mulai dari ini karena sedikit terhapus perencanaan. Perencanaan, kemudian dalam rencana kita ke depan, ya pasti berdoa, ya. Kemudian ketika berdoa kita berusaha. Nah, berusaha terkadang gagal atau berhasil di tengah-tengah, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu alami? Ya, ketika kita sudah berjuang, berusaha mati-matian, berdoa nih setiap malam, kan? Menghadap Bapak Yahweh, Bapak, kita mau ini, kita mau itu. Kita kemudian menemui kegagalan. Pasti ada rasa kecewa di sini, Bapak Ibu.
Tapi pola pikir ini yang harus kita ambil, Bapak Ibu. Kita tidak menyerah ketika kita gagal, tapi kemudian kita bangkit lagi. Karena yang nanti tunggu di atas ini ada kesuksesan, Bapak Ibu. Kegagalan bukan berarti Bapak Yahweh gagal merencanakan hidup kita, bukan berarti itu. Tapi Bapak Yahweh punya rencana, waktu, timing yang tepat menurut Bapak Yahweh, bukan menurut kita, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita berusaha ada yang gagal, jangan salahkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bilang gini, sabar dulu, ada waktunya. Ya, jangan kita paksa kita punya kehendak, Bapak Ibu. Kalau kita paksa kita punya kehendak, jadinya akan tidak baik. Karena kalau sesuai dengan kehendak kita, itu berarti kehendak bebas kita yang main, bukan kehendaknya Bapak Yahweh. Ya. Kemudian ketika kita gagal, lalu kemudian kita mencari jalan-jalan pintas. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya, kita cari jalan pintas. Padahal Bapak Yahweh bilang, sabar-sabar hati dulu. Kali ini belum, esok bisa. Jadi, belief system kita, sistem percaya kita, pola pikir kita, harus di mindset baik-baik, Bapak Ibu. Jangan sampai mindset kita kemudian merugikan diri kita sendiri. Ya. Lalu kemudian kita berpaling kepada keyakinan lain. Kemudian kita memakai cara-cara yang tidak baik. Kemudian hal-hal yang negatif yang kita lakukan. Nah itu merugikan diri kita sendiri Bapak Ibu. Mulai sekarang mari kita memindset belief system kita pada hal-hal yang positif. Maka itu Bapak Ibu, jalanilah hidup ini dengan hal-hal yang positif. Kalau mau bertobat Bapak Ibu, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya, jangan bertobat setengah-setengah. Bertobat setengah-setengah itu artinya begini Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberkati kita, kemudian kita diangkat dari masalah kita, kita sungguh-sungguh sangat bertobat. Tapi kemudian ketika kita sudah kenakan, sudah diberkati, hidup enak, lalu kemudian kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Itu namanya main-main dengan Tuhan. Syukur-syukur Tuhan kasih kesempatan untuk kita mengakui dosa kita. Tapi kalau Tuhan tidak kasih kesempatan, maka di end di tengah jalan. Bapak Ibu pernah dengar istilah barang baru stok lama? Barang baru stok lama. Ya, kita jangan jadi barang baru stok lama. Kita jadi barang baru dan terus baru memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita barang baru stok lama Bapak Ibu, itu berarti kita punya baptisan itu sia-sia. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita dibaptis, keluar dari air, kita hidup baru. Lalu kemudian perilaku kita, karakter kita masih hidup yang lama, maka kita jadi seperti barang baru stok lama. Ya, itu sia-sia Bapak Ibu pertobatan kita. Jangan kita berpikir kita sudah mengenal nama Bapak Yahweh di dalam Yesua, kita sudah melakukan segala hal, lalu kemudian kita main-main dengan Bapak Yahweh. Sekali-sekali ini bertobat dulu. Esok-esok bikin lagi. Sekali ini bertobat, esok-esok bikin lagi. Itu namanya main-main dengan Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Saya berharap dan saya sangat yakin di dalam kehilat Yahweh El Kibur Ambon semuanya adalah hal-hal yang positif yang dipikiran Bapak Ibu semua, sehingga Tuhan kita tetap terjaga. Ya Bapak Ibu, Rabi Saul atau Rasul Paulus ya, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita hiduplah sesuai dengan jalan Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach memberikan jalan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Tidak ada salahnya kita ikut. Nah, untuk mengikuti Yeshua HaMashiach, yang pertama Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berbuat dan menghasilkan hal-hal yang positif. Ya, jangan sampai dalam timbangan atau neraca hal-hal yang negatif itu 99%, lalu yang 1% cuma hal-hal yang baik. Bapak Ibu sudah tahu tempatnya? Kalau hal-hal yang negatif yang kita lakukan pasti di neraka. Marilah sepanjang hidup kita berbuat atau menghasilkan hal-hal yang positif. Yang kedua,
Hidup kita harus bermanfaat bagi banyak orang atau berguna bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita tidak luput dari kesalahan. Di dalam lingkungan Kehilat Yahweh El Gibor, kalau ada satu salah dengan yang lain, salinglah menegur dengan kasih. Ya, bukan menegur kemudian benci, jangan. Menegurlah dengan kasih. Itu hidup persaudaraan kita di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau kita tidak mengudur dengan kasih, kita akan membiarkan saudara-saudara kita terus masuk dalam dosa. Ya, mari kita saling menurut dengan kasih supaya kita yang ada ini semua sama-sama selamat. Yang ketiga, hidup itu harus berbuah sekalipun mengalami banyak himpitan, masalah, tantangan. Ya, harus terus berbuah Bapak Ibu. Jangan kendor semangatmu. Ya, ada Bapak Yahweh, ada Yeshua HaMashiach, ada Roh HaKodes yang saat ini bersama-sama dengan kita. Dia adalah penolong kita Bapak Ibu. Jangan kendor semangatmu. Masalah bisa ada di depan. Ya, seperti kita di tengah laut. Lihatlah masalah itu seperti kapal yang di samudra luas. Kapal itu kecil sekali. Lihatlah Bapak Yahweh seperti samudra. Bahwa Bapak Yahweh bisa menyelesaikan masalah kita. Yang keempat, hidup kita harus menyiapkan tunas atau generasi-generasi yang benar, taat dan setia kepada Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu, kita adalah generasi-generasi baru. Anak-anak kita adalah tunas-tunas baru. Sejak dini Bapak Ibu, tanamkanlah bagi mereka bahwa di dalam Bapak Yahweh dan Yeshua masih ada keselamatan. Taatlah kepada apa yang Dia perintahkan. Jauhilah apa yang Dia larang. Itu yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita. Ya, yang kemudian mindset kita dia beralih menjadi hal-hal yang negatif. Saya mau cerita satu lagi. Bapak Ibu, sering dengar lagu-lagu melo, ya, apalagi Frisley, ya, banyak penyanyi-penyanyi Ambon. Kalau orang-orang Ambon itu suka lagu-lagu yang melo, lagu-lagu patah hati. Itulah belief system. Dia masuk di alam bawah sadar kita, Bapak Ibu, ya, alam bawah sadar kita. Terkadang lagu ini enak didengar, ya, dia punya aransemennya enak, ya, lirik-liriknya enak, orang ketawa-ketawa, rasa bisa tidur dengan lagu. Tapi kemudian secara peranan dia masuk dalam mindset kita, ya. Akhirnya kita galau terus, mau kerja kita galau. Itu karena apa? Rasukan-rasukan lirik-lirik itu sudah masuk di dalam mindset kita, Bapak Ibu. Kalau mau dengar lagu-lagu yang membangun semangat kita, membangun iman kita, supaya apa? Dalam kehidupan kita kita tahu bahwa kita tidak akan pernah patah semangat karena Bapak Yahweh menyertai kita, Bapak Ibu. Ya. Itu saya mau ingatkan Bapak Ibu. Ya, mungkin ya banyaklah kita punya anak-anak suka dengar lagu-lagu yang patah-patah hati, yang lagi top-topnya. Tapi kemudian secara spirit itu dia mempengaruhi kita punya mindset Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu, saat kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, ada 4 hal itu. Kita menggunakan setiap waktu kita untuk bertumbuh, berbuah, dan bermanfaat secara positif. Sehingga Bapak Yahweh terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita baca di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik jika kita hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Kita beriman, kita tidak mati. Maksudnya, yang mati itu adalah kelakuan kita yang lama. Ya, kita hidup sekarang, hidup di dalam Yeshua HaMashiach. Dan ketika kita mati roh kita yang lama, kelakuan kita yang lama. Tapi ketika kita terangkat bersama-sama di Yeshua, itulah kita hidup di dalam Yeshua, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita hiduplah di dalam Tuhan. Perkarakan apa semua yang Tuhan perintahkan bagi kita. Nah, ketika kita mati pun, kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kitab suci, ada 5 bagian penting yang punya keterkaitan satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dia adalah benang merah garis lurus itu, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, kitab suci itu menceritakan tentang penciptaan.
penciptaan alam semesta, tanaman-tanaman, hewan-hewan, sampai kepada manusia, menceritakan tentang penciptaan. Ya, karena Bapak Yahweh ada punya maksud untuk dalam penciptaan itu. Kemudian yang kedua, di dalam kitab suci, setelah penciptaan, dia menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, mulai dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu, kita manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Kenapa lebih mulia? Karena kita dicitrakan, dibuat segambar dan serupa dengan Bapa Yahweh. Ya, kalau si Satan, ya, dia kan malaikat pemuji tuh, malaikat yang sering memuji Bapa Yahweh di Samayim. Nah, dia itu diciptakan dari cahayanya Bapa Yahweh, sehingga kenapa dia dikatakan itu malaikat terang, si Satan itu, karena dia diciptakan dari cahayanya Bapa Yahweh. Tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Ya, sehingga Bapa Yahweh punya maksud untuk kita. Nah, di Samayim, Bapak Ibu, tidak ada lagi malaikat-malaikat yang menyembah, yang memuji. Ya, semua sudah dibuang ke bumi ketika dia memberontak di Samayim. Nah, Bapa Yahweh membuat kita, membentuk kita serupa dan segambar, sehingga kita bisa memuji dan menyembah Bapa Yahweh. Ya, itu Bapak Ibu. Kita menghentikan tempat si malaikat yang jatuh itu. Yang berikut, ketika kejatuhan manusia dalam dosa, kemudian ada rencana penyelamatan Bapa Yahweh. Rencana penyelamatan Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Kalau Bapa Yahweh tidak turun menjadi manusia di dunia ini, Bapak Ibu, jangan harap kita semua bisa selamat. Karena tidak ada satupun orang yang bisa membuat Torah dengan benar. Bangsa Israel sekalipun tidak bisa membuat Torah dengan benar. Makanya kenapa mereka sering keras tembuk, sering melawan Bapa Yahweh, sering menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain. Ya iya, karena mereka tidak bisa membuat Torah itu dengan sempurna. Yang bisa membuat Torah dengan sempurna hanya Bapa Yahweh sendiri. Oleh karena itu Bapa Yahweh turun ke dunia ini dalam wujud manusia di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, untuk merintis jalan itu Bapak Ibu, Yohanes diberikan hak khusus untuk membuka jalan untuk Yeshua HaMashiach datang. Ya, jadi dalam kandungan, kalau dalam firman bilang dari dalam kandungan dia sudah diurati oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi kemudian kalau ada yang bertanya, siapa yang membaptis Yohanes? Sehingga Yohanes diberikan hak untuk membaptis Yeshua. Ya, itu berarti kurang pengetahuan. Di Alkitab mencatat bahwa dari dalam kandungan Yohanes sudah diurati oleh Roh Kudus. Ya, dengan demikian Bapa Yahweh memberikan hak yang spesial untuk Yohanes untuk membuka jalan bagi Yeshua, dan dia berikan hak untuk membaptis Yeshua. Itu Bapak Ibu jawabannya. Nah, setelah rencana penyelamatan, maka dilanjutkan dengan kedatangan Yeshua HaMashiach. Ya, Zakaria dan Hana juga sudah berumur Bapak Ibu ketika kemudian Yohanes Pembaptis lahir. Ya, dua orang yang kemudian malaikat Jibril datang langsung memberikan nama cuma Yohanes dan Yeshua kepada orang tuanya. Ya, yaitu ketika Gabriel datang kepada Zakaria, ayahnya Yohanes, kemudian memberikan nama ketika anak ini lahir, engkau akan menyebutnya Yohanan atau Yohanes. Begitu pula ketika Yeshua mau lahir, malaikat Jibril juga datang kepada Maria, bahwa ketika dia lahir, engkau akan menyebutnya Yeshua. Jadi dua orang itu yang langsung diberikan nama dari Samayim. Nah, Bapak Ibu, setelah kedatangan Yeshua HaMashiach, yang terakhir apa? Dalam seluruh pembacaan dalam kitab suci Kejadian sampai Wahyu, janji hidup kekal. Ya, janji hidup kekal itu inti daripada kehidupan kita. Jadi ketika mindset kita, cara berpikir kita itu baik, maka janji kekal itu menjadi milik kita. Ya, dalam manusia ada 5
belief system yang ada di dalam manusia, Bapak Ibu. Ya, saya mau sampaikan. Ada 5 belief system yang ada dalam diri manusia dan harus kita laksanakan dengan baik. Ya, Bapak Ibu catat. Cara berpikir akan merubah tindakan kita. Tindakan kita akan merubah kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan merubah karakter kita. Dan karakter kita akan merubah kenyataan yang kita hadapi. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika cara berpikir kita positif, maka pasti tindakan kita juga positif dan benar. Kalau tindakan kita itu positif dan benar, dia akan menjadi kebiasaan untuk kita melakukan hal yang benar itu setiap hari. Nah, ketika kebiasaan itu kemudian merubah karakter kita dari yang dulu banyak hal yang salah kemudian menjadi hal yang benar sekarang, maka Bapak Ibu akan menerima kenyataan janji hidup kekal. Itu yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, cara berpikir merubah tindakan kita. Tindakan merubah kebiasaan kita. Kebiasaan merubah karakter kita, dan karakter merubah kenyataan. Kalau cara berpikir Bapak Ibu baik, sampai di akhir kenyataan Bapak Ibu akan mendapat hal yang sangat baik. Cara berpikir yang tidak baik sudah pasti otomatis akan mendapat hal yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, hiduplah dalam kasih Yesus supaya cara berpikir kita, tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita akan membuat kita mendapat kenyataan janji hidup yang kekal di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Demikian firman Bapa Yahweh, renungan kita pada malam hari ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati.